Philippe Trosser, pelatih Vietnam, dikabarkan sedang mencari pemain keturunan untuk bisa memperkuat timnas Vietnam. Hal tersebut akan kita bahas lewat video ini. Nah, sebelum lebih jauh, aku ingin menyampaikan, ketika teman-teman menonton video ini, sekalianlah tekan tombol like-nya. Karena aku dapat informasi dari sisi like belum begitu prima saat kanal YouTube ini mengunggah sebuah video. Jadi ketika teman-teman tonton video ini sampai akhir, selanjutnya tekan tombol like-nya. Oke, kita masuk ke inti sari video ini. Banyak media-media yang memberitakan statement dari Philippe Trosser, pelatih Vietnam tersebut. Aku mengutip satu artikel yang dikeluarkan oleh inews.id yang secara intinya poinnya hampir serupa juga. Kutipan tersebut dikutip oleh media-media lainnya. Apa yang disampaikan oleh Philippe Trosser, pelatih Vietnam? Saya pikir banyak yang harus dilakukan jika ingin meningkatkan kualitas tim nasional. Memperkuat tim dengan pelatihan saja tidak cukup. Bagi saya, kesuksesan tim nasional datang dari klub. Nah, apa yang disampaikan Philippe Trosser di awal itu normatif. Kalau kita dengar, ya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah kita bahas pelatih luar negeri. Pelatih timnas Indonesia kita, Coach Shin Tae-yong, kalau mau kuat tim nasional itu, ya kompetisi klubnya pun harus kuat. Normatif masih. Kemudian, Trosser bilang, metode lain adalah mencari pemain Vietnam dari luar negeri untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Berdasarkan pengalaman saya di Afrika, kesuksesan mereka datang dari pemain Afrika yang dipoles di Eropa, mencari pemain keturunan. Trosser tambahkan, negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia sudah mulai mempromosikan pemain naturalisasi, pemain keturunan, pemain diaspora. Tim pencari bakat sudah memberikan saya 20 pemain dari seluruh dunia dengan akar Vietnam. Mereka menetap di berbagai negara seperti Korea, Jepang, Republik Ceko, Rusia, Perancis, dan lainnya. Nah, sebelum aku membuat video ini teman-teman, aku sempat berkomunikasi dengan salah satu video analis yang kebetulan dia orang Vietnam. Dan aku pun mengenal dia. Sudah beberapa kali aku melakukan komunikasi dengan dia. Salah satunya bagaimana pandangan orang Vietnam terhadap saat itu ya, dengan kedatangan Thomas Doll ke Persija Jakarta. Nah, dalam hal ini aku tanya klarifikasi, apakah berita yang beredar Vietnam bersama Philippe Trosser ini akan menggunakan pemain keturunan, pemain naturalisasi dengan masif. Nah, aku cross check, betul nggak beritanya disampaikan oleh rekan aku ini, dia tidak begitu yakin dengan berita yang beredar tersebut. Memang ini perlu kita lihat ke depannya. Apakah ini hanya sekedar argumen yang dikeluarkan oleh Philippe Trosser? Karena nggak sedikit ada juga yang menentang apa yang disampaikan oleh Philippe Trosser. Karena catatan sejarahnya dengan hanya quote and quote ya, timnas Vietnam lebih banyak menggunakan pemain-pemain asli Vietnam, mereka bisa berprestasi bersama Park Hang-seo. Nah, jadi berita yang beredar itu disampaikan rekan aku belum begitu yakin. Namun, udah banyak juga media yang memberitakan. Kita lihatlah nanti kebenarannya. Apakah akan direalisasikan? Apakah akan dikokohkan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam pemain-pemain yang sedang dicari oleh Philippe Trosser? Tentang timnas Vietnam mencari pemain-pemain keturunan, apakah ini suatu hal yang mengagetkan? Tentu tidak. Bagi teman-teman yang setia mengikuti kanal YouTube Tommy Deski ini, 7 bulan lalu kita sudah membahas terkait ini, terkait naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh Vietnam. Nah, pada saat itu kita dalam konteks membahas timnas Kamboja. 7 bulan lalu ada pernyataan pelatih Kamboja kala itu ya, Keisuke Honda. Untuk sekarang Keisuke Honda bukan lagi menjadi pelatih Kamboja. Keisuke Honda bilang, salah satu untuk meningkatkan kualitas dari timnas Kamboja itu sendiri, mencari pemain-pemain keturunan Kamboja yang ada di luar Kamboja, seperti apa yang disampaikan oleh Philippe Trosser, pelatih Vietnam ini. Timnas Kamboja bersama Keisuke Honda mengikuti jejak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia untuk menaturalisasi pemain atau mencari pemain keturunan. Use naturalized players. Do you think it is good for Cambodia national team? I think that would be
good option for Cambodian national team. I think we also should consider to do same things for our national team. And then of course those players will help national team for sure. For your information, Nick Taylor merupakan pemain berkebangsaan Amerika Serikat yang sekarang bermain bersama timnas Kamboja yang sudah lama dipantau oleh Keisuke Honda. Pada saat itu, dicarilah oleh Federasi Kamboja. Ada kalau nggak salah satu pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang sudah dimainkan oleh Keisuke Honda. Memang pemain-pemain keturunan Kamboja yang ada di luar Kamboja, teman-teman, di luar negeri nggak begitu banyak. Sehingga ketika di SEA Games kemarin, nggak kita lihat kan, pemain-pemain naturalisasi ataupun pemain-pemain keturunan yang begitu banyak di timnas Kamboja. Padahal itu udah permintaan dari Keisuke Honda dan target dari Satoshi Saito selaku CEO Kamboja Premier League, teman-teman, untuk timnas Kamboja di SEA Games 2023 yang ia presentasikan di depan PSSI-nya Kamboja pun nggak terrealisasi. Targetnya emas SEA Games 2023 bagi timnas Kamboja. Nah, sebelum-sebelumnya untuk memenuhi target tersebut salah satunya tingkatkan kualitas timnas dengan mencari pemain keturunan, dengan mencari pemain diaspora ataupun naturalisasi. End produknya nggak begitu banyak naturalisasi ataupun keturunan saat di SEA Games kemarin bagi Kamboja. Kita kembali ke konteks Vietnam. 7 bulan yang lalu masih Vietnam dilatih Park Hang-seo, aku sudah mengeluarkan statement. Bukan nggak mungkin ketika timnas Indonesia, timnas Thailand, Kamboja, Singapura dan seterusnya negara-negara yang ada di Asia Tenggara mencari pemain-pemain keturunan untuk memperkuat tim nasional masing-masing negara, teman-teman, yang Vietnam yang mungkin bisa kita sebut idealis, yang tidak mau secara terang-terangan menggunakan pemain keturunan ataupun mencari pemain naturalisasi, bahkan Park Hang-seo secara vulgar ketika menghadapi tim nasional Indonesia ataupun tim-tim yang memiliki pemain keturunan, dia katakan, kami tidak takut pemain-pemain keturunan tersebut, malah lebih baik misalnya pemain Vietnam itu sendiri. Dan memang nyatanya statement yang disampaikan Park Hang-seo terbukti bisa mereka kalahkan timnas yang memiliki pemain keturunan. Dan ketika berita ini beredar, ya nggak kaget aku, karena ini seperti siklus, teman-teman. Ketika kita lihat naturalisasi ataupun mencari pemain keturunan ini akhir-akhir ini gencar banget dilakukan oleh tim nasional yang ada di Asia Tenggara. Sebenarnya dulu gencar juga, tapi belum begitu meluas. Kalau dulu mungkin Singapura, dan saat itu ditentang oleh berbagai macam kalangan pengamat sepak bola. Singapura timnya pemain-pemain luar semua. Ya pokoknya stigma negatif lah naturalisasi yang dilakukan oleh Singapura. Kemudian pelan-pelan dilakukan lagi Filipina. Pemain naturalisasi banyak banget. Main di Gelora Bung Karno. AFF 2010, ingat banget aku. Ditentang juga, dicerca banyak pengamat. Ini Filipina pemainnya naturalisasi semua. Kan masih bisa kita sebut 1-2 negara. Meskipun pada saat itu Indonesia pun udah mulai secara masif menggunakan pemain naturalisasi ataupun pemain keturunan ataupun diaspora. Nah, akhir-akhir ini lebih meluas lagi, lebih merata keinginan suatu tim nasional ataupun head coach mencari pemain-pemain naturalisasi. Aku nggak maulah katakan secara vulgar apakah Philip Trosser mencontek, meniru apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, yang nyatanya memang di artikel tersebut ia mention nama-nama negara yang sudah menggunakan pemain-pemain naturalisasi. Ya secara nggak langsung adalah keinginan dari Philip Trosser Vietnam pun bisa mengadaptasi, itu lebih tepat bahasa, teman-teman, mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara dengan merekrut pemain-pemain keturunan. Nah, lewat video ini aku nggak mau juga membahas dikotomi pro kontra, perdebatan, karena nggak akan selesai-selesai. Sampai sekarang ada aja perdebatan yang muncul ketika kita bicara pemain keturunan. Jadi itu nggak produktif bagi aku. Tentang apa manfaat pemain keturunan pun udah kita bahas di video-video yang lalu. Nah, jadi dari situasi banyaknya negara Asia Tenggara yang mencari pemain keturunan, pemain diaspora, negara-negara luar Eropa pun, teman-teman, mencari pemain keturunan, pemain diaspora. Ada satu hal yang bisa kita petik pelajaran ketika sebuah negara merekrut, mencari pemain keturunan, pemain diaspora, apapun lah istilahnya, piramida ekosistem dari sepak bola yang ada di negara tersebut. Ketika Singapura mencari pemain-pemain keturunan naturalisasi, teman-teman, kita lihatlah, mereka lupa dengan akar rumput, grassroots, pembinaan, infrastruktur, bla 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 lainnya. Sehingga ketika masa emas pemain-pemain naturalisasi, pemain keturunan yang mereka punyai habislah
timnas Singapura. Dan sekarang timnas Singapura gencar-gencarnya nih memperbaiki pembinaan ekosistem grassroots, piramida kompetisi. Hal serupa juga Filipina. Hype-hype-nya mereka bersama Simon McManamy mencari pemain naturalisasi, Young Husband bersaudara, pemain-pemain lainnya. Bagus, tapi bawahnya, akar rumputnya, seperti apa yang dialami oleh Singapura, nggak mereka perbaiki secara masif sistematis. Sehingga ketika pemain-pemain naturalisasi, pemain keturunan tersebut habis masanya, maka Filipina pun terseok-seok. Lihatlah sekarang. Bahkan kompetisi Filipina, banyak eksodus pemain-pemain Filipina pindah ke Liga Indonesia. Nggak banyak sih, beberapa lah ya. Lebih tepatnya aku sebutkan. Karena apa? Karena mereka lupa perbaiki kompetisi, kuatkan klub, maka akan menghasilkan sebuah timnas yang kuat seperti yang disampaikan Philip Trosser, Shin Tae-yong, dan pelatih-pelatih lainnya. Thailand, mereka mencari pemain-pemain keturunan. Ya, mereka pun dari sisi piramida kompetisi, ekosistem sepak bola pembinaan, itu udah bagus mereka tata. Sehingga ketika ada satu ataupun beberapa pemain naturalisasi yang mereka hire, mereka cari teman-teman, udah menurun kualitasnya, maka tidak akan berpengaruh banyak. Karena apa? Sepak bolanya, ekosistemnya udah bagus. Nah, kita sampaikanlah ke Indonesia. Aku nggak menyalahkan mencari pemain keturunan, mencari pemain diaspora, karena mereka punya hak untuk bermain ke timnas Indonesia. Banyak pemain diaspora kita disampaikan oleh berbagai pakar, ahli, expert. Dari situasi yang sudah kita lihat, hikmah yang bisa kita dapat dari Singapura, kemudian Filipina, dan negara-negara yang memainkan pemain keturunan ataupun mencari pemain naturalisasi, teman-teman, jangan lupa perbaiki juga, kuatkan fundamentalnya, kuatkan grassroots pembinaan, sehingga ketika sudah habis masanya, teman-teman, setiap orang itu ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ketika itu sampai ke sepak bola Indonesia, maka yang akan menggantikan ini udah kuat. Ketika itu sudah kuat, maka mereka masuk ke level timnas senior, nggak akan kerasa jomplang perbedaannya. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Bye.